Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilmi warzuqni fahmi. Amma ba'du. Bertemu kembali dengan saya Ibu Siti Aisyah Rahman SPDI di SD 106189 Senah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Pertemuan kita kali ini akan membahas bab 1, mari mengaji dan mengkaji surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, perlu anak-anak ibu ketahui tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kamu dapat membaca surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Kemudian, kamu juga dapat menjelaskan pesan surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Selanjutnya, kamu dapat menulis surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Dan yang terakhir, yaitu kamu dapat menghafal surah Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. Materi yang pertama yaitu mari membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak ibu, lihatlah anak-anak yang sedang asik belajar pada gambar. Dapat kamu lihat mereka sedang asik belajar membaca Al-Quran. Apakah kalian juga belajar Al-Quran seperti mereka? Bagaimana kalian belajar Al-Quran di rumah? Sungguh beruntung kalian sebab termasuk sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya itu, orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Selanjutnya dari gambar tersebut, dapatlah kita rangkumkan bahwa materi yang diajarkan di dalam surah Al-Hujurat itu, surah Al-Hujurat termasuklah golongan surah Madaniyah. Kenapa dikatakan surah Madaniyah? Karena dia diturunkan di kota Madinah. Kemudian Al-Hujurat itu artinya adalah kamar-kamar. Surah Al-Hujurat diturunkan pada urutan yang ke-49 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 18 ayat. Selanjutnya asbabun nuzul daripada surah Al-Hujurat atau sebab-sebab diturunkannya surah Al-Hujurat ayat 13 ini yaitu berkaitan dengan orang-orang yang mencela ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan setelah peristiwa Fathul Mekah. Kita ketahui Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak yang mereka anggap tak pantas untuk mengumandangkan azan di Ka'bah. Baik anak-anak ibu semuanya, selanjutnya kita akan belajar membaca surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Dengarkan bagus-bagus, kemudian simak tajwidnya sehingga nanti ketika kalian membaca bisa sesuai dengan tajwid yang baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu idza khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir.
Jadi ketika kalian membaca Al-Quran, anak ibu semuanya, perhatikan makharijul huruf dan hukum membaca atau hukum bacaan tajwid yang terdapat pada bacaan tersebut. Kamu lihat tulisan surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut berwarna-warni dengan tujuan untuk memudahkan kalian di dalam membedakan hukum bacaan yang terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Nah, coba kamu lihat. Ketika kamu lihat di situ tulisannya ada tanda biru, itu menunjukkan bacaan mad panjang atau mad yang hukumnya memanjangkan bacaan dikarenakan adanya huruf mad. Kemudian warna merah itu menunjukkan bacaan tersebut adalah gunnah atau mendengungkan dengan panjangnya 2 harakat. Kemudian warna hijau itu menunjukkan bacaan qalqalah atau memantulkan bacaan. Nah, sekarang simaklah dengan sungguh-sungguh supaya kalian dapat menirunya dengan benar. Mulailah belajar membaca secara bertahap sesuai petunjuk berikut. Nah, anak ibu, kita ikutin atau kamu ikutin, kamu simak apa yang akan ibu sampaikan. Ya, bacaannya satu persatu atau kata per kata supaya lebih memudahkan kamu. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Perhatikan anak-anak ibu. Pada kata ya ayyuhan nasu. Nah, ya-nya di situ itu dipanjangkan 6 harakat. Kemudian hannasu, ketika ada tanda tasdid, baik itu nun tasdid atau mim tasdid, maka itu hukumnya adalah idgham musyaddadah. Dipanjangkan 2 harakat. Inna khalaqnakum. Inna itu hukumnya adalah idgham musyaddadah. Kemudian khalaqnakum, nunnya dipanjangkan 2 harakat. Min zakari wa unsa, nah, itu nun mati bertemu zal ikhfa, kemudian nun mati bertemu sa juga ikhfa. Selanjutnya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Nah, kamu perhatikan hukumnya di situ ada mad pada baris nun di atas na. Panjangnya 2 harakat. Kemudian syu'ubau, baris tanwin bertemu waw, itu hukumnya adalah idgham bi gunnah. Selanjutnya lita'arafu, itu hukum tajwidnya adalah panjangnya 2 harakat. Kemudian inna akramakum, di situ ada tanda nun bertasdid. Hukumnya idgham musyaddadah, dipanjangkan 2 harakat. Kemudian indallahi atqakum, panjangnya 2 harakat pada baris qaf di atas qaf. Kemudian selanjutnya yang terakhir innallaha alimun khabir. Terdapat di situ nun yang bertasdid. Hukum tajwidnya adalah idgham musyaddadah. Alimun, baris bawah bertemu ya mati. Khabirun, baris bawah bertemu ya mati, dipanjangkan 2 harakat. Itulah hukum tajwid yang terdapat
di surah Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya, mari kita pahami pesan pokok yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu yang pertama, Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Yang ketiga, manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan untuk saling mengenal. Pesan pokok yang berikutnya, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Selanjutnya, semua manusia setara di hadapan Allah, yang membedakan adalah ketakwaannya. Berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha teliti. Dan yang terakhir, manusia berasal dari satu keturunan, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Kemudian, materi berikutnya adalah mengartikan surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam hal ini, untuk lebih memudahkan kita mengartikan surah Al-Hujurat ayat 13 secara sempurna dan lengkap, maka perlulah kita mengetahui arti kosakatanya atau mufradatnya. Di antaranya yaitu ya ayyuhan nasu. Ini diartikan wahai manusia. Inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami ciptakan kamu min zakariu, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan dari seorang perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu syu'ubau, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku, lita'arafu, agar saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling bertakwa, indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Jadi dari arti kosakata atau kata-kata tersebut, atau dari mufradat dari surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut, kita sempurnakan atau arti yang lengkapnya itu adalah sebagai berikut. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Selanjutnya pembahasan kita adalah menulis surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, anak-anak ibu, perhatikan gambar yang terdapat di situ adalah tulisan atau penulisan daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Kamu perhatikan gambar tersebut. Bagaimana menurutmu? Setelah kamu melihat tulisan surah Al-Hujurat ayat 13 yang rapi dan indah, apakah kalian telah mampu menulis Al-Quran dengan benar dan rapi? Apa yang harus kalian lakukan supaya bisa menulis dengan benar dan rapi? Belajar Al-Quran bukan hanya membacanya saja, tapi juga belajar menulisnya dengan benar sesuai kaidah. Tulisan Al-Quran harus lestari dengan tulisan tersebut. Umat Islam senantiasa membaca Al-Quran. Baik, selanjutnya
bagaimana cara atau tipsnya supaya kamu untuk memudahkan menulis ayat-ayat atau ayat daripada surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Yang pertama yang kamu perhatikan itu pada tulisan yang pertama, kamu perhatikan bahwa tata cara di dalam penulisan tulisan Arab itu kamu lihat haruslah dari sebelah kanan menuju kiri, ya, dari pinggir kanan menuju pinggir kiri. Kalau untuk tulisan Latin biasanya itu dari kiri menuju kanan, tapi kalau tulisan Arab dari pinggir kanan menuju pinggir kiri. Kemudian kamu perhatikan juga bagaimana penulisan selanjutnya. Perhatikan pada contoh yang sudah ada tertera di situ. Inna akramakum indallahi atqakum. Kamu lihat di situ ada bergerigi-bergerigi. Nah, di situ untuk menunjukkan kerapiannya, ya, supaya kalau kamu menulis di buku tulis itu tidak melenceng dari garis, tetap rapi, lurus, sesuai dengan garis di buku tulismu. Kemudian untuk selanjutnya yang perlu kamu perhatikan bagaimana penulisan daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Kamu perhatikan harakatnya, ya, harakatnya jangan berserak. Sesuaikan dengan bacaan, kemudian hurufnya. Kalaulah dia memang alif di bawah i, baris atau harakat i-nya itu ya pas di alifnya. Kalau nun bertasdid, nun di atas na, ya kamu sesuaikan itu di hurufnya. Jangan sampai melenceng sehingga tidak bisa menimbulkan bacaan yang sesuai dan benar. Baik anak-anak ibu, kamu perhatikan gambar tersebut. Di situ ada anak-anak yang sedang berkumpul, belajar mengaji. Pertanyaannya, pernahkah kalian melakukan hal yang ada seperti yang digambar? Kalau ada, berarti sungguh mulia para penghafal Al-Quran. Dia telah menjaga wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala di hatinya. Dia mendapat pahala berlipat ganda sebab hari-harinya disibukkan dengan Al-Quran. Kelak di akhirat, Al-Quran akan memberi syafaat kepadanya. Kita semua pasti ingin menjadi penghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran diperlukan niat yang ikhlas dan usaha yang sungguh-sungguh. Namun jangan putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong hambanya yang bertekad menghafal Al-Quran. Ini terbukti dengan banyaknya penghafal Al-Quran. Nah, sekarang mari kita mulai menghafal surah Al-Hujurat ayat 13 ini dengan metode mengulang-ulang bacaan berulang kali. Seperti kata pepatah, lancar kaji karena diulang. Ikutin ibu ya nak ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Nah, itu sekali. Ulang lagi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Ya, sampai berulang-ulang. Kemudian lanjut kepada kalimat berikutnya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ulangi lagi. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sampai berulang-ulang, ya. 10 kali, 20 kali. Kemudian selanjutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Ulangi sekali lagi.
Inna akramakum indallahi atqakum. Ulangi sekali lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Selanjutnya. Innallaha alimun khabir. Sekali lagi. Innallaha alimun khabir. Nah, kalaulah kita belajar menghafal Al-Quran secara berulang-ulang, ya, dengan niat karena Allah, dengan tekad yang kuat, ya, mudah-mudahan kita akan dipermudah untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi-materi yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat, dapat diingat, dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila penyampaian materi Ibu ada kekurangan dan kesalahan, di sini Ibu mohon maaf, dan Ibu tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.